Nama Veda Ega Pratama tiba-tiba menjadi bahan perbincangan serius di Pedek. Bukan karena sensasi, bukan karena kontroversi, tapi karena ekspektasi yang terlanjur tinggi. Sejak level junior, grafiknya menanjak, talentanya rapi, adaptasinya cepat. Banyak mata melihat masa depan. Di balik layar, pembicaraan sudah dimulai jauh sebelum publik menyadarinya. Beberapa tim menilai potensinya bukan sekedar jangka pendek. Ia diproyeksikan sebagai aset, investasi, proyek. Masalahnya, ketika sebuah nama terlalu cepat dibingkai sebagai masa depan, tekanan ikut naik. Target menjadi kaku, kesabaran menyusut, dan ruang untuk belajar makin sempit. Di Pedek, ekspektasi adalah mata uang paling berbahaya. Karena begitu hasil tak datang sesuai jadwal, bisikan mulai terdengar. Awalnya pelan, hampir tak terasa. Lalu satu keputusan strategis membuat semuanya berubah arah. Musim itu dirancang sebagai lompatan. Dukungan ditambah, program diperluas, jam lintasan dinaikkan. Secara teori, ini adalah paket ideal. Namun motorsport tidak hidup di atas teori. Setiap motor punya karakter, setiap setup menuntut adaptasi. Dan setiap rider butuh waktu untuk menyatu. Di awal, hasilnya belum mencolok, bukan buruk, tapi juga belum sesuai harapan internal. Perbedaan tipis di papan waktu dibaca sebagai alarm. Di dalam garasi, diskusi mulai berubah nada, dari analisis menjadi evaluasi, dari evaluasi menjadi perbandingan. Beberapa pihak mulai bertanya, apakah arah pengembangan sudah tepat? Apakah keputusan awal terlalu terburu-buru? Di luar, publik masih melihat senyum. Di dalam, grafik kepercayaan mulai turun. Dan ketika hasil tak kunjung mengunci narasi positif, satu kata mulai muncul dalam diskusi internal. Kata yang tak pernah ingin diucapkan siapapun. Setiap proyek punya tenggat tak tertulis. Bukan di kalender, tapi di kepala manajemen. Ketika tenggat itu terlewati, emosi ikut bermain. Beberapa balapan berlalu tanpa terobosan besar. Lawan berkembang, margin melebar, dan perbandingan dengan rider lain mulai tak terhindarkan. Bukan karena performa Veda jatuh, tapi karena ekspektasi sudah terlanjur melompat terlalu jauh. Di pedok, rumor bergerak cepat. Ada yang menyebut arah pengembangan keliru. Ada yang menilai timing promosi terlalu dini. Yang jelas, tekanan bergeser dari rider ke orang-orang yang mengambil keputusan. Dan di dunia motorsport, saat tekanan berbalik arah, reaksi seringkali tidak rasional. Bukan analisis yang muncul lebih dulu, tapi penyesalan. Dan dari penyesalan, konflik hampir selalu lahir. Kata menyesal mulai terdengar di balik pintu tertutup. Bukan di media, bukan di depan kamera, tapi cukup keras untuk bocor. Beberapa laporan menyebut diskusi internal memanas, nada naik, kesabaran habis. Bukan karena satu kesalahan, tapi akumulasi keputusan kecil yang kini terlihat besar. Teknisi saling mempertanyakan arah, manajemen mempertanyakan strategi, dan rider yang seharusnya fokus di lintasan terjebak di tengah pusaran. Ketegangan ini bukan drama instan. Ini hasil dari ekspektasi yang tidak diselaraskan dengan realita. Dan ketika emosi mengambil alih, satu reaksi impulsif bisa memicu kekacauan yang lebih luas. Pedok mulai merasakannya, bukan lewat kata, tapi lewat suasana. Sesuatu jelas tidak beres. Tak perlu pernyataan resmi untuk membaca situasi. Bahasa tubuh cukup. Perubahan jadwal cukup. Keheningan di garasi cukup. Orang-orang di pedok tahu kapan suasana berubah, dan kali ini perubahan itu tajam. Beberapa saksi menyebut terjadi ketegangan terbuka, diskusi keras, nada tinggi. Tidak untuk publik, tapi cukup terlihat. Media sosial menangkap fragmen, tanpa konteks, tanpa detail, tapi cukup untuk memicu spekulasi. Istilah bos ricuh menyebar cepat, membentuk narasi sendiri. Masalahnya, narasi publik jarang akurat, tapi selalu berisik. Dan kebisingan itu jatuh ke satu nama yang seharusnya dilindungi dari kekacauan ini. Rider muda belajar menghadapi tekanan di lintasan, tapi tekanan dari luar itu pelajaran berbeda. Ketika hasil dibingkai sebagai kekecewaan, rasa percaya diri bisa tergerus perlahan, bukan karena kemampuan hilang, tapi karena pesan yang diterima berubah.
Setiap sesi menjadi ujian, setiap kesalahan terasa diperbesar, setiap progres terasa kurang. Disinilah peran tim seharusnya krusial. Namun saat tim sendiri goyah, rider sering dibiarkan bertahan sendiri. Beberapa orang di sekitar Veda mencoba meredam situasi, memberi ruang, memberi dukungan, tapi badai sudah terlanjur terbentuk. Dan arah karir mulai dipertanyakan, bahkan sebelum jawabannya jelas. Di tengah kekacauan, evaluasi ulang diam-diam dilakukan, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyelamatkan proyek. Beberapa pihak mulai menyadari bahwa masalahnya bukan satu orang, bukan satu keputusan, tapi struktur. Arah pengembangan, manajemen ekspektasi, timeline yang terlalu agresif. Penyesalan mulai bergeser dari siapa ke bagaimana. Dan saat itu terjadi, nada diskusi berubah, lebih tenang, lebih strategis. Tak ada pengumuman besar, tak ada klarifikasi publik. Hanya satu hal yang pasti, cerita ini belum selesai. Dan kesimpulan awal ternyata keliru. Motorsport penuh contoh rider yang tumbuh justru setelah fase paling kacau. Karena tekanan membentuk karakter dan konflik membuka mata. Bagi Veda, fase ini adalah ujian non-teknis paling berat. Bukan soal kecepatan, tapi ketahanan. Beberapa tim lain mencatat situasi ini dengan saksama, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menilai respon. Di pedok, reaksi terhadap tekanan sering lebih penting dari hasil itu sendiri. Dan di titik ini, potensi sebenarnya mulai terlihat, bukan di stopwatch, tapi di cara bertahan. Setiap keputusan hari ini membentuk peluang esok hari. Cara sebuah tim menangani krisis akan diingat, cara seorang rider keluar dari tekanan akan dicatat. Narasi publik bisa berubah, tapi memori pedok panjang. Jika fase ini dikelola dengan benar, bukan tak mungkin pintu baru justru terbuka. Bukan karena sensasi, tapi karena kedewasaan yang dipercepat oleh situasi sulit. Dan di dunia sekeras MotoGP, itu adalah mata uang berharga. Motorsport tidak pernah adil, tapi selalu jujur. Penyesalan hanyalah jeda, bukan akhir. Yang menentukan adalah langkah berikutnya. Apakah pelajaran dipetik? Apakah struktur dibenahi? Apakah rider diberi ruang tumbuh? Untuk Veda, cerita ini belum mencapai klimaks, dan seperti banyak kisah besar di pedok, titik terendah sering menjadi fondasi kebangkitan. Tenang, tajam, menunggu momen berikutnya.